Kalau kita mengkaji Quran surat Al-Fat, di situ ada statement Allah yang sangat luar biasa tentang 3 tugas para rasul. Yang pertama, tugas para rasul itu adalah menjadi saksi. Yang kedua, tugas para rasul itu adalah menyampaikan kabar gembira. Dan yang ketiga adalah menyampaikan peringatan. Kalau tugas para rasul itu menjadi saksi, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan, tentu saja siapapun yang mewarisi ilmunya para rasul, para nabi, tentu saja tugasnya tidak jauh berbeda. Lalu kalau menjadi saksi, apa yang disaksikan? Siapa yang harus disaksikan? Karena kalau menjadi saksi itu kan harus ada peristiwanya. Seseorang menjadi saksi ketika menjadi saksi dalam sebuah ijab kabul pernikahan. Berarti kan saksi ini menyaksikan sebuah transaksi, sebuah ijab kabul. Jadi ketika seseorang itu akan menikahi pasangan hidupnya, maka dia harus ijab kabul. Dan ijab kabul itu harus ada saksi. Jadi saksi itu jelas di situ adalah orang yang menyaksikan peristiwa ijab kabul. Ijab kabul pasti antara 2 orang. Satu pengantin laki-laki, satu pengantin perempuan. Dalam hidup juga ada yang namanya notaris. Notaris juga saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk proses jual beli. Lalu yang disaksikan oleh para rasul apa? Jadi yang disaksikan oleh para rasul itu sebetulnya adalah transaksi antara seorang hamba dengan Tuhan. Jadi tidak boleh yang jadi saksi itu sembarangan. Tidak boleh ada orang tiba-tiba ngaku sebagai saksi dalam proses jual beli kalau dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya disebutnya juga Rasul. Rasulullah berarti utusan Allah. Kenapa dia diutus? Ya tentu saja diutus untuk salah satunya adalah menjadi saksi. Jadi saksi itu adalah proses ya jual beli antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu yang dalam bahasa Quran disebutnya baya'a. Jadi baya'a itu artinya jual beli. Tapi kok baya'a sering diterjemahkan ya, sering diterjemahkan sebagai sebuah perjanjian atau janji setia. Padahal baya'a itu artinya adalah jual beli. Jadi sebetulnya dalam hidup kita ini kita wajib melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu adalah jual beli yang tidak pernah rugi selamanya. Makanya kata Allah, jual dirimu kepadaku dan aku akan membelinya. Dan ketika sudah menjual dirimu kepadaku, maka jangan jual lagi dirimu pada Tuhan-Tuhan lain selain aku. Itu yang disebut dengan menepati janji. Jadi sebetulnya baya'a itu artinya jual beli. Setelah jual beli, maka kita tidak boleh lagi menjual diri kita pada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, ketika kita tidak melakukannya, itu yang disebut dengan menepati janji. Jadi baya'a sendiri artinya bukan menepati janji atau janji setia. Itu adalah dampak dari proses baya'a yang disebut dengan transaksi. Nah, transaksi itu baru sah kalau dilakukan di depan seorang saksi.
Dan saksi yang diutus ke semesta ini adalah para rasul. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, tugasnya para rasul itu adalah basyiron, menyampaikan berita gembira. Jadi aneh sekali ya kalau ada orang yang mengatasnamakan diri sebagai para pewaris ilmunya Rasul, tetapi yang disampaikan adalah ancaman, hal-hal yang menakutkan. Gitu. Padahal yang harus disampaikan itu adalah berita gembira. Dan tugas para Rasul yang ketiga adalah menyampaikan peringatan. Kata dasar dari peringatan nadiron itu adalah ingat. Jadi ingat itu ada syarat sahnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Jadi jelas para rasul itu mereka yang sudah eling. Yang sudah ingat. Karena beliau sudah ingat, maka tugasnya adalah menyampaikan peringatan. Jadi lucu ya, kata peringatan ini kan sekarang sudah menjadi bahasa umum. Peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Maulid. Peringatan kemerdekaan. Padahal kata dasarnya adalah ingat. Jadi pada saat peringatan Maulid, pada saat peringatan Isra Mi'raj, pada saat peringatan hari besar itu, apa yang diingat? Itu objeknya sering kehilangan. Lalu peringatan itu yang penting adalah pesta. Bikin panggung, rame-rame, kan gitu? Ada musik gitu. Kalau peringatan Maulid atau Isra Mi'raj musiknya qasidahan, kalau peringatan hari kemerdekaan kan musiknya dangdutan, kan kira-kira begitu. Sama-sama musik sebetulnya, kan beda daerahnya aja. Tapi terkadang kita sering terpana, terpesona, tertipu ya. Kalau musiknya itu ya, musik yang dinyanyikan dilantunkan pakai bahasa tertentu, dianggap itu sebagai ya musik lebih mulia daripada musik yang lain. Kan begitu. Padahal sama-sama